warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahran 'aziman mubarakan li jami'il muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Para jamaah kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ini udah kelihatan agak renggang-renggang ya Pak. Malam pertama rame enggak? Sampai keluar. Kenapa ini agak renggang sekarang? Sangka baik aja Ustadz udah pada mudik gitu ya. Hadirin, puasa Ramadan, Allah minta kita menjadi orang bertakwa, bukan cuma beriman saja. Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana wajib puasa juga kepada umat terdahulu, la'allakum tattaqun, supaya kamu jadi bertakwa. Orang beriman diperintah puasa supaya bertakwa. Karena iman dan takwa ini beda jauh. Iman pembukaannya saja tuh. Kalau takwa harus diperjuangkan sampai mati. Iman simple. Hadirin, ada berapa kali kita masukkan saudara kita masuk Islam. Ada yang dari suku Batak, ada yang dari suku Cina. Baik, saya tanya nih sama si kokoh yang baru masuk Islam. Koh, umur berapa sekarang? 52 Ustadz. Masuk Islam ada paksaan tidak? Tidak Ustadz. Saya ingin bertuhankan dengan Allah yang Maha Esa dan Nabi Muhammad sebagai utusan dan hambanya yang terakhir. Masya Allah. Baik, kalau tidak ada paksaan. Sebelumnya agamanya apa? Agama saya Buddha Ustadz. Baik, karena dia laki-laki, kita pegang tangannya, kita syahadatkan. Ini nanti juga Pak ya, kalau di sini pengurus zakat fitrah yang datang perempuan untuk ijab kabul itu nggak usah salaman Pak. Ya Pak Boy ya, nanti dikasih tahu sama pengurus. Jadi kalau yang datang perempuan, apalagi mbak-mbaknya cantik, jangan dipegang itu. Ayo mbak, kita ijab kabul. Hadirin, tidak boleh. Jadi kalau ada yang datang perempuan mau pakai uang, pakai beras, dah. Dijab kabulkan begitu saja, nggak usah dipegang. Tapi kalau laki-laki silakan. Ini si kokoh laki-laki, saya syahadatkan. Ayo koh ikutkan. Ikutin. Asyhadu an la ilaha illallahu sampai wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita terjemah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut disembah melainkan Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad. Selesai. Alhamdulillah. Kita doakan supaya beliau istiqomah, kita juga istiqomah. Hadirin, saya tanya. Kokoh tadi baca syahadat berapa menit? Enggak ada 2 menit Ustadz. Itulah iman. Iman bisa dicapai cuma dalam waktu 2 menit. Sekarang kokoh udah hafal Fatihah belum? Sudah sholat belum? Sudah ngerti cara berwudu belum? Belum Ustadz. Itulah ketakwaan yang harus kita rawat sampai mati. Iman didapatkan 2 menit, ketakwaan di bulan suci Ramadan yang Allah latih kita setiap tahunnya. Kalau tahun depan kita panjang umur lagi, insya Allah puasa lagi. Tahun depannya lagi panjang umur lagi, insya Allah puasa lagi. Taraweh lagi, makan sahur lagi. Begitu terus sampai kapan? Sampai Allah panggil, wahai Bapak Ibu sekalian, kembali kalian kepada aku.
Jadi ketakwaan sebuah usaha yang tidak mengenal batas waktu. Sampai Allah katakan, kamu kembali kepada aku, berhentilah kita usaha takwa itu. Hadirin, seluruh nabi ini semua mengajak kepada iman dan takwa. Nabi Adam Safiyullah, la ilaha illallah, Adam Safiyullah. Beliau hanya mengajak kepada ketakwaan kepada Allah. Dengan ketakwaan itulah, dengan rohani yang kuat, Allah berikan semua jalan kesusahan daripada problematika hidup, cobaan-cobaan hidup, fitnah-fitnah kehidupan. Nabi Nuh alaihissalam, ketika kaumnya tidak beriman kepadanya, bahkan kebanyakan dari mereka mencederai Nabi Nuh, melempari dengan batu dan kotoran dan macam-macam. Hadirin, ketika datang air bah yang begitu hebat, banjir bandang sedunia, Baginda Nuh diselamatkan oleh Allah, yang Allah berikan pertolongan kepada Baginda Nuh. Sampai anak dan istrinya Nabi Nuh sendiri tidak selamat itu, hadirin. Demikian juga sudah menjadi sunatullah dalam Al-Quran. Orang-orang yang dalam ancaman begitu hebat seperti Baginda Ibrahim alaihissalam, dilemparkan ia ke dalam lautan api oleh siapa? Raja Namrud. Karena beliau orang yang dalam usaha bagaimana menjadikan diri dan orang lain bertakwa kepada Allah. Allah berikan pertolongan. Allah firmankan dalam Al-Anbiya pada 69-nya, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadi sejuk kamu, sejuk yang menyelamatkan Nabi Ibrahim. Demikian juga Nabi Musa alaihissalam dalam kejaran Fir'aun laknatullah alaih dan ribuan tentaranya. Laut Merah yang sama, material yang sama, air yang sama, dalam waktu yang sama Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel selamat, tapi dalam waktu yang sama juga Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah Ta'ala di Lautan Merah. Demikian juga hadirin, bagaimana Nabi Isa alaihissalam, Allah ceritakan dalam Ali Imran pada ayat ke-39-nya, bagaimana beliau bisa menghidupkan daripada tanah. Ditiup saja, anni akhluqu lakum minatin kahayatit thair, aku hidupkan daripada, ya ini aku buat tanah liat menjadi seekor burung, aku tiupkan dan dia hidup dengan izin Allah. Kekuatan rohani seperti itu. Para jamaah, iman Islam yang sudah Allah berikan kepada kita, enggak ada jalan lain kecuali kita jaga, kecuali kita rawat, kecuali kita lagi pupuk, kita tanam, kita berikan yang terbaiknya untuk kehidupan kita di dunia yang sementara ini. Para jemaah, kalau kita lihat dalam ayat-ayat Al-Quran, begitu penekanan takwa ini, Ramadan Masya Allah. Hari ini kita pahami, ya, ada waktu-waktu ijabah di luar Ramadan. Coba Pak sebutkan Pak, waktu ijabah di luar Ramadan apa saja Pak? Yang pertama, waktu sahur. Yang kedua, waktu berbuka. Yang ketiga, apa lagi? Baru 3 Pak. Antara azan dan iqamat. Yang keempat, waktu ijabah diantaranya apa? Ketika setelah sholat 5 waktu. Yang kelima, ketika turun hujan. Yang keenam, ketika sakit. Yang ketujuh, lagi musafir. Yang kedelapan, waktu pagi, waktu sore hari, terbit dan terbenam matahari. Itu waktu-waktu ijabah di luar Ramadan. Di bulan suci Ramadan hadirin, setiap detiknya waktu ijabah. Setiap detiknya. Pagi hari Anda berangkat ke kantor, di situ waktu ijabah. Kita mau berangkat ke masjid, waktu ijabah. Mau tidur malam, waktu ijabah. Waktu ijabah di bulan Ramadan tidak seperti waktu ijabah di luar Ramadan yang part time. Ramadan sepenuhnya adalah waktu ijabah per detiknya. Makanya ini bulan yang sangat hebat, bulan yang sangat mulia yang Allah perintahkan kepada kita. Karena kalau kita tidak manfaatkan Ramadan ini, Ramadan kalau nggak sukses, bagaimana menjadi bekal 11 bulan ke depan hadirin? Tantangan makin hebat. Ini hati perlu sekali hijrah, bukan secara zohir aja. Alhamdulillah kita udah pada pakai peci, pakai jenggot, ya, serbanan, ada juga yang gamisan,
Tapi yang lebih penting adalah hijrah kita, hijrah hati kita ini Pak. Ini hati kalau udah ditempeli oleh penyakit-penyakit hati, penyakit-penyakit iman, sangat berbahaya ini. Virus iman itu ada dua hadirin. Ini yang nanti menggerogoti diri kita nih, menggerogoti hati kita. Sombongnya ada di dalam situ. Rasa ingin didengar dalam beramal ada di situ. Merasa paling baik dari orang lain ada di situ. Sifat kikir pelitnya ada di situ. Sifat cinta kepada dunia yang lupa kepada alam akhirat ada di situ. Makanya Ramadan menjadi hijrah zahir dan batin hadirin. Sebab ada orang-orang yang nantinya Allah vonis itu hadirin. Karena dia tidak mengindahkan daripada ayat-ayat Allah. Sedih hadirin. Orang yang cuma kehidupannya 60-70 tahun. Hadis Imam Tirmidzi, Nabi bersabda, "A'maru ummati ma baina sittin ila sab'in sana." Umur-umur umatku berkisar 60-70 tahun. Wa aqalluhum may yajuzu dzalik, 60-70 tahun dan sedikit yang lebih dari itu yang bicara akan kembali kepada Allah. Yang mendengarkan juga demikian akan kembali kepada Allah. Dan saya yakin hadirin, ini kita semua yang ada di dalam masjid ini Pak, ataupun yang di luar masjid, insya Allah 100 tahun ke depan kita sudah nggak ada lagi di sini Pak. Adik kita ini 100 tahun umur berapa Dek? Sekarang umur berapa Dek? 10. Berarti 110 Dek. Kayak apa Dek sepuhnya itu Dek? Hadirin, yang ada di sini semua 100 tahun ke depan kita udah nggak ada lagi nih Pak. Sayang kalau kita tidak perjuangkan iman menjadi iman yang takwa. Orang sekaya apapun, sehebat apapun sudah ada dalam Al-Quran semuanya Allah sebutkan. Ali Imran 91. Orang ini punya kekayaan bukan hanya 1000, bukan cuma 2000, bukan cuma 3000 triliun hadirin. Orang ini punya kekayaan emas sepenuh bumi. Tapi Allah katakan, innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, wa matu wa hum kufar, yang mereka mati dalam keadaan kafir, tidak beriman kepada Allah. Falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba, seumpamanya ia punya kekayaan emas sepenuh bumi. Kekayaannya emas sepenuh bumi, tapi dia mati dalam keadaan tidak punya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Meninggal dalam keadaan tidak punya iman, meninggal dalam keadaan tidak punya takwa kepada Allah Ta'ala. Habis sekalipun dia punya kekayaan emas sepenuh bumi, di akhirat nanti, ya Allah, Rabbana sami'na absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kami yakin ya Allah, kembalikan lagi kami ya Allah ke MRKR, kembalikan lagi kami ya Allah ke Kebayoran Residence ini ya Allah untuk beramal soleh. Tidak bisa. Itu orang yang kekayaan seperti itu hadirin, yang nggak mungkin ada sampai hari kiamat orang punya kekayaan seperti itu. Nggak ada jalan lain Pak. Apapun profesi kita, jalankanlah agama secara baik. Jalankanlah perintah-perintah Allah dengan sunnah Nabi SAW. Jaga ukhuwah Islamiyah. Dengan sesama umat Islam saling asah, saling asih, saling asuh. Dengan sama umat Islam saling memahami bahwa orang yang terbaik di antara kita adalah yang dia bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Sebenarnya takwa begitu tuh. Takwa adalah jalankan perintah Allah, jauhi larangannya, dan dia dapat memberikan manfaat untuk orang lain. Jadi kalau kita jalankan ketakwaan bulan suci Ramadan, ini manfaatnya bukan cuma untuk internal umat Islam. Negara kita Indonesia yang mayoritas muslimin, kalau betul-betul kita jalankan takwa, ini membantu langsung suksesi negeri Indonesia menjadi negeri yang baldatun, thayyibatun, wa rabbun ghafur. Silakan dibaca ayatnya, Al-A'raf 96. Ini ayat sangat familiar. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, seumpamanya penduduk satu negeri betul-betul beriman, betul-betul bertakwa, bukan cuma iman saja. Walau anna ahlal qura, seumpamanya penduduk satu negara, amanu wattaqau, beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakat, pasti kami akan bukakan pintu keberkahan minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi. Hadirin para jamaah dirahmati Allah. Pak, saya belajar di India Pak. Saya kuliah hadis di India, Pakistan.
kita ketemu sama seorang dokter. Dokter ini agamanya Hindu. Dokter ini bilang, pakai bahasa India. Ini Pak Boy kayak ada wajah-wajah India nih Pak Boy. Antum ngerti bahasa India? Nehi-nehi gitu. Hadirin, seorang dokter beragama Hindu, dia katakan apa? Kalau bahasa Indianya itu me bahut heran ho gaya hu. Saya begitu herannya kepada kalian orang Islam. Ye jab tak aapka Rabb hai bilkul nazar sakta nahi. Kalau nahi ngerti ya Pak? Adek ini geleng-geleng kepalanya Adek. Sering dengar film India ya Adek. Hadirin, kata dokter ini Hindu ini begini. Me bahut heran ho gaya hu. ये आपका मुसलमान लोगों है जब तक ये अल्लाह ताला आपका रब है बिल्कुल नजर सकता नहीं लेकिन आपका ईमान तो बहुत कवी है बहुत पुख्ता ईमान है ये कैसे हो गया kata mereka kalian saya heran sama orang Islam satu-satunya agama yang Tuhannya enggak kelihatan tetapi iman kalian begitu kuat kepada Tuhan kalian Tuhan kami kelihatan ada patungnya ya, patung Brahma, Siwa dan macam-macam. Orang Buddha pun demikian. Orang Kristen kelihatan Pak. Apanya? Tuhannya yang disalib. Betul? Terus kalau penyembah matahari, yaitu matahari yang setiap hari terbit kelihatan Tuhannya. Penyembah pohon, ya pohon itu. Yang saya heran kata dokter Hindu ini, orang Islam itu yang enggak apa? Kelihatan Tuhannya, tapi kok semangat banget. Bahkan haji itu, kalau jumlah biaya haji satu orang dikalikan sekian juta orang, itu sudah berapa miliar dolar itu. Heran saya, kok kalian begitu kuat imannya? Padahal Tuhan kalian yang namanya Allah nggak kelihatan. Hadirin, ini dijawab sama guru kami begini, wahai Pak Dokter, jangankan Tuhan yang bisa kasat, yang tidak kelihatan mata. Ya. Saya akan berikan satu contoh. Ini makhluk ciptaan Allah. Yang saya orang Islam, yang di sana orang Kristen, yang di sana orang Hindu, Anda orang Hindu akan meyakini benda ini sekalipun benda ini nggak kelihatan. Kata dokter itu, apa itu katanya? Coba Pak Dokter, Anda punya rumah sakit di India sana. Dan Anda juga yaitu mengetahui alat-alat canggih kedokteran. Sampai sejauh ini ketika ada pasien yang sedang mau meninggal sakarat maut, Anda bisa deteksi itu nyawa perginya kemana, seperti apa bentuknya, warnanya kayak bagaimana nyawa itu, apakah bisa dilihat mata? Kata dokter, iya ya, nggak kelihatan. Tapi kamu yakin kalau nyawa ada? Yakin. Bagaimana kamu bisa yakin kalau ini orang hidup dan orang itu sudah mati? Dari tanda-tandanya. Kalau orang masih hidup, tangan masih bisa digerakkan. Mata masih bisa dipakai untuk memandang. Kaki masih bisa melangkah. Tapi kalau nyawanya sudah meregang dari badan, nggak bisa apa-apa lagi. Begitulah kami meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tanda-tandanya. Allah memang tidak kelihatan. Tetapi siapa yang menciptakan 7 lapis langit, bumi tanpa tiang? Siapa yang menciptakan gunung-gunung begitu tegaknya berdiri? Siapa yang menciptakan daripada air? Siapa yang menciptakan daripada macam-macam daripada kebendaan dan makhluknya ini? Itulah tanda-tanda kebesaran Allah yang kami yakini Tuhan Allah itu ada. Tapi dasar hidayah Pak, sampai di airport di New Delhi, dia katakan, saya bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah. Hadirin, nggak ada jalan lain. Tadi yang kami ceritakan dalam Al-Quran, kalau orang-orang orang-orang terdahulu dengan kekuatan iman takwanya bisa menarik pertolongan Allah. Ala Ibnul Hadrami ketika menyampaikan Islam ke Bahrain, itu kendaraan mereka cuma onta dan kuda sudah berhadapan dengan lautan merah. Ini disebutkan dalam kitab Imam Syekh Yusuf Al-Kandahlawi, Hayatus Sahabah, ketika mereka sudah berada dalam keadaan di lautan, ya, nggak ada sampan, nggak ada perahu untuk menyeberang ke sana.
Hadirin, mereka sholat 2 rakaat. Kekuatan imannya, kekuatan takwanya bisa menarik pertolongan Allah Ta'ala. Ini persis apa yang Allah katakan dalam Al-Baqarah 45. Wasta'inu bis sabri was shalah. Carilah pertolongan dengan sabar dan lakukan sholat. Akhirnya kata Ala Ibnul Hadrami, kita nggak ada apa-apa lagi di hadapan kita lautan. Kita harus tetap menyampaikan Islam sampai ke daratan sana. Akhirnya mereka sholat 2 rakaat. Subhanallah, mereka bisa menyeberangi lautan tanpa sampan, hadirin. Begitu kekuatan iman orang-orang terdahulu. Dan itu banyak Allah sebutkan dalam Al-Quran. Contohnya lagi dalam surat An-Naml ayat ke-39, hadirin. Ketika Raja Sulaiman meminta rakyatnya, ayyuhal mala'u ya'tini bi arsyiha qabla an ya'tuni muslimin. Wahai rakyatku, kira-kira siapa yang bisa membawakan singgasana Ratu Bilqis dari Yaman menuju Palestina? Kalau sekarang Pak, singgasana Ratu Bilqis itu tingginya hampir 10 meter. Kalau pakai kontainer aja dari Yaman menuju Palestina, nggak cukup 1 bulan itu. Akhirnya ada yang tunjuk tangan itu. Yang tunjuk tangan adalah jin ifrit. Ada dalam surat An-Naml 39 ini. Jin ifrit berkata, qala ifritum minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Wahai Nabi Sulaiman, saya akan datangkan singgasana Ratu Bilqis dengan jarak Tuan berdiri dari tempat duduk Tuan, kemudian duduk kembali, akan ada di situ saya bawakan dengan kekuatan saya. Wa inni alaihi laqawiyyun amin. Kata ifrit, padahal ifrit masih kafir nih Pak. Jin ifrit sampai sekarang masih kafir dia. Ini kalau di luar jin ifrit dengar bahaya juga nih Pak ya. Ifrit dengar ini Pak, dengar. Ifrit itu masih kafir saat itu. Tapi dia tunduk dengan kerajaan Nabi Sulaiman. Kata Nabi Sulaiman, oh baik, kalau begitu, ya saya berdiri, saya duduk, maka sudah ada nanti singgasana Ratu Bilqis. Kata Raja Sulaiman, kira-kira siapa lagi yang bisa mengambil tender ini? Siapa yang bisa lebih cepat? Justru yang tunjuk tangan kedua adalah seorang hamba muslim, bendahara Nabi Sulaiman, yang rupanya ilmu manusia lebih hebat dari ilmu jin. Sesakti apapun ifrit kalah dengan ilmu daripada kitabullah yang Allah turunkan saat itu, termasuk Al-Quranul Karim. Akhirnya Allah sebutkan itu. Qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitab. Berkatalah bendahara Nabi Sulaiman yang Allah berikan ilmu daripada Alkitab saat itu. Yang komplitnya kitab semua ini, kitab-kitab langit ada dalam Al-Quran. Apa kata bendahara Nabi Sulaiman? Kalau jin ifrit, wahai Tuan Raja, bisa mendatangkan singgasana Ratu Bilqis cuma dengan jarak Tuan berdiri duduk lagi, kalau saya insya Allah lebih cepat. Apa dia? Saya akan datangkan qabla ayyar tadda ilaika torfuk. Tuan Raja Sulaiman nggak perlu berdiri-dirilah, cukup duduk saja, cuma pejamkan mata sedetik, buka, insya Allah sudah ada. Kata Nabi Sulaiman, wah kalau gitu ini nih saya pilih nih. Hadirin, kekuatan takwa dan iman seorang umatnya Nabi Sulaiman. Baik Tuan Raja, silakan bismillah, Tuan pejamkan mata. Ini Allah ceritakan dalam surat An-Naml 39. Anda pejamkan mata, saya berdoa kepada Allah dengan ilmu yang Allah berikan kepada beliau, singgasana Ratu Bilqis, wahai Tuan Raja, silakan buka mata Anda. Beliau buka, sudah ada di depan situ Pak. Hadirin para jamaah dirahmati Allah, kejadian itu banyak disebutkan dalam Al-Quran, dalam hadis. Dengan kekuatan iman, problematika hidup pun akan mudah untuk kita jalankan. Terakhir Pak, kami belajar di India, di Pakistan, karena kita belajar di luar negeri ini, hadirin, program S1, S2 itu dapat gaji, dapat beasiswa, dapat tunjangan gitu. Satu ketika ketua daripada di kampus tempat ada seorang wali besar di sana, namanya Syekh Abdul Wahab, ya sudah meninggal kurang lebih 3 tahun lalu sebelum COVID. Hadirin, jadi ketua dapur alma mater kita itu pernah kehabisan beras dan gandum. Akhirnya beliau katakan, wahai Syekh Abdul Wahab, ini ya pakai bahasa Urdu, pakai bahasa India, Hazrat, ये चावल और गंदम बिल्कुल खत्म हो गया है, ये कैसे खाना के दोपहर और मगरिब के दोपहर के खाना है, चावल और गंदम नहीं, nggak ada lagi nih beras, nggak ada ini itu. Bagaimana caranya wahai Tuan Guru?
Akhirnya ketua dapurnya dipanggil, apa kamu bilang? Beras habis, gandum habis, kamu nanya sama saya, ditampar dia sekali. Plak. Kamu beras habis, gandum habis, mintanya sama saya, ngadunya sama saya, sholat 2 rakaat, minta kepada Allah. Saya dan kamu ini sama di hadapan Allah, nggak bisa apa-apa, nggak berikan manfaat dan mudarat. Baik Tuan Guru, akhirnya beliau sholat 2 rakaat. Udah sholat 2 rakaat, beliau tambah lagi sendiri, sholat 2 rakaat lagi jadi 4 rakaat. Habis selesai saja 4 rakaat, tiba-tiba datang 4 kontainer gandum dan beras, Pak. Beliau tiba-tiba langsung datang aja ke Tuan Guru Syekh Abdul Wahab tadi. Wahai Tuan Guru Syekh Abdul Wahab, saya barusan sholat dan itu sudah datang tiba-tiba. Ada 4 kontainer beras dan gandum datang. Beliau katakan, berapa kontainer? 4 kontainer, sini kamu. Ditampar lagi, plak. Tuan Guru, kenapa saya ditampar lagi? Saya kan suruh kamu sholatnya 2 rakaat. Kamu sholat berapa rakaat? 4 rakaat. Pantas ini datang 4 kontainer itu, Pak. Jadi kekuatan ibadah kayak begitu, Pak. Kekuatan imannya. Disuruh sholat 2 rakaat, yang datang 4 rakaat, dia kerjakan 4 rakaat, malah kontainer yang datang 4 rakaat, 4 kontainer gandum dan beras. Para jamaah, dari zaman dahulu sampai zaman sekarang, sistematis yang kayak begini, pertolongan Allah kepada orang beriman enggak berbeda. Ramadan ini adalah merupakan ajangnya. Saya dan Bapak Ibu sekalian wajib untuk memperjuangkan. Hati kita harus hijrah. Jangan hijrah cuma dengan pakaian, dengan zohir saja, tapi hijrah secara hati, menjadi hati yang hudu, yang tenang, yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah taala berikan kebaikan kepada kita semua, jadikan kita hamba-hambanya yang taat dan takwa kepada Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup saja dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلوا سنة التراويح ركعتين جامعة رحمكم الله.